Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020. Pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema Yahudi 71 golongan, Nasrani 72 golongan, dan Islam 73 golongan. Saya ulangi, pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema Yahudi 71 golongan, Nasrani 72 golongan, dan Islam 73 golongan. Mari kita mulai. Yahudi 71 golongan, Nasrani 72 golongan, dan Islam 73 golongan. Untuk itu, marilah kita perhatikan beberapa redaksi hadis 73 golongan yang terkenal berikut ini. Hadis 1. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Yahudi terbagi atas 71 atau 72 golongan, sedangkan Nasrani terbagi atas 71 atau 72 golongan, dan umatku kelak terbagi atas 73 golongan. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Turmuji. Hadis kedua, Auf bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, Yahudi terbagi atas 71 golongan, satu di dalam sorga dan 70 lainnya di dalam neraka. Nasrani terbagi atas 72 golongan, 71 golongan di dalam neraka, dan satu golongan di dalam surga. Dan demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya umatku kelak terbagi atas 73 kelompok. Seorang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Rasulullah menjawab, Al-Jamaah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ketiga, Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Bani Israel terbagi atas 71 golongan, dan sesungguhnya umatku kelak terbagi atas 72 golongan, semuanya di dalam neraka kecuali satu golongan, yaitu Al-Jamaah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis keempat, Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya Bani Israel terbagi atas 72 aliran, sedangkan umatku kelak terbagi atas 73 aliran. Semuanya di dalam neraka kecuali satu aliran. Mereka bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, apa yang ada padaku dan sahabat-sahabatku. Hadis riwayat Turmuji. Pembahasan matan hadis. Dari hasil penelusuran tim Islam Indonesia, kami mendapati perbedaan redaksi hadis nomor 1 di atas. Hadis ini berasal dari Muhammad bin Amr bin Alkamah, yang kemudian disandarkan kepada Abu Salamah dari Abu Hurairah RA. Artinya Abu Hurairah sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW tidak menyampaikan hadis ini kepada siapapun selain Abu Salamah. Abu Salamah juga tidak menyampaikan hadis tersebut kepada siapapun selain Muhammad bin Amr. Jadi hadis ini hanya bersumber kepada Muhammad bin Amr. Adapun catatan tentang sosok Muhammad bin Amr akan disajikan pada bagian pembahasan sanad. Anehnya, hadis yang berasal dari Muhammad bin Amr ini memiliki redaksi yang berbeda-beda dalam beberapa kitab. Misalnya, redaksi hadis dari Muhammad bin Amr di kitab hadis Imam Abu Dawud berbeda dengan redaksi hadis dari Muhammad bin Amr di kitab hadis Imam Ibnu Majah dan Imam Turmuji. Kesamaan hanya terdapat pada kalimat akhir. Perhatikan hasil scan kitab masing-masing imam hadis tersebut. Fakta ini mengindikasikan bahwa
Periwayatan hadis nomor 1 di atas tidak melalui catatan tertulis melainkan hanya melalui hafalan, dan periwayatan hadis melalui hafalan membuka lebar kemungkinan distorsi teks yang menyebabkannya sulit diterima oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selain itu, hadis nomor 1 di atas hanya menyebutkan perpecahan umat Yahudi menjadi 71 golongan, Nasrani menjadi 72 golongan, dan umat Nabi Esau menjadi 73 golongan. Dengan kata lain, hadis yang disandarkan kepada Abu Hurairah ini tidak menyebutkan semuanya masuk neraka kecuali satu golongan saja. Lain halnya dengan riwayat hadis nomor 2, 3, dan 4 di atas. Hadis-hadis tersebut menyebutkan bahwa seluruh umat Rasulullah SAW kelak masuk neraka kecuali satu golongan saja. Jelas hadis-hadis tersebut bertentangan dengan riwayat hadis nomor 1 yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Turmuji. Marilah kita mulai pembahasan seputar hadis nomor 1 dari sisi redaksi. Hadis tersebut bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran sebagai berikut. Pertama, sekalipun Allah menyatakan dalam surat Al-Maidah ihwal perselisihan di kalangan umat Yahudi, surat Al-Quran Al-Maidah ayat 64, dan Nasrani Al-Quran Al-Maidah ayat 14, namun Allah sama sekali tidak menyebutkan adanya perselisihan di antara umat Islam di dalam Al-Quran. Bahkan Allah menegaskan tentang persatuan dan persaudaraan di antara mereka. Misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, Al-Quran Al-Hujurat ayat 10, yang menegaskan kaum beriman itu bersaudara dan wajib untuk mendamaikan perselisihan di antara mereka. Kedua, sekalipun ada perselisihan di dalam internal umat Yahudi dan Nasrani, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka telah menjadi 71 atau 72 golongan di masa Rasul maupun masa-masa setelahnya. Boleh jadi perpecahan umat Yahudi maupun Nasrani lebih banyak dari angka yang disebutkan atau lebih sedikit. Tidak ada survei yang meyakinkan tentang perpecahan kedua umat tersebut sesuai dengan angka yang konon disabdakan oleh Rasulullah di atas. Pertanyaannya, mungkinkah Rasulullah salah, atau yang lebih mungkin hadis ini yang lemah dan tidak bersumber dari lisan suci beliau. Ketiga, Allah SWT telah menjadikan umat Islam sebagai umat yang satu, umat yang terbaik, dan seterusnya. Bagaimana bisa umat yang terbaik menjadi terpecah belah lebih banyak dari umat Yahudi dan Nasrani? Mari kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran berikut ini. Ayat 1. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Ayat 2, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 110. Ayat 3, sesungguhnya ini umat kalian, umat yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Al-Quran Al-Anbiya ayat 92. Ayat 4, sesungguhnya ini umat kalian, umat yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 52. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 52. Ayat 5, manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. Kesimpulan, ayat-ayat di atas menegaskan dua hal yang jelas bertolak belakang dengan teks hadis-hadis di atas. Pertama, bahwa umat Rasulullah adalah umat yang satu. Kedua, bahwa umat beliau adalah umat yang terbaik yang menjadi saksi bagi umat
umat lain. Nah, bagaimana mungkin kita dapat menerima hadis yang lemah, yang bertentangan dengan nas Al-Quran yang sahih, lugas, dan tegas seperti ayat-ayat di atas? Jawabnya tentu tidaklah mungkin. Ini penjelasan saya. Ini penjelasan saya terhadap hadis yang mengatakan Yahudi 71 golongan, Nasrani 72 golongan, Islam 73 golongan. Ini penjelasan dari saya. Benarkah yang dikatakan Muhammad dalam hadis ini? Hadis 2, Auf bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, Yahudi terbagi atas 71 golongan, 1 di dalam surga dan 70 lainnya di dalam neraka. Nasrani terbagi atas 72 golongan, 71 golongan di dalam neraka dan 1 golongan di dalam surga. Dan demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya umatku kelak terbagi atas 73 golongan. Seorang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Rasulullah menjawab, Al-Jamaah, hadis riwayat Ibnu Majah. Coba kalian teliti. Ini penjelasan dari saya terhadap perkataan Muhammad dalam hadis yang mengatakan Yahudi 71 golongan, Nasrani 72 golongan, Islam 73 golongan. Ini penjelasan dari saya. Coba kalian teliti di PGI, Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia, ada berapa banyak golongan atau denominasi gereja di Indonesia saja. Coba kalian teliti di PGI, Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia, ada berapa banyak golongan atau denominasi gereja di Indonesia. Di Indonesia saja golongan atau denominasi gereja sudah lebih dari 72 golongan atau denominasi gereja, apalagi di seluruh dunia. Saya ulangi sekali lagi. Di Indonesia saja golongan atau denominasi gereja sudah lebih dari 72 golongan atau denominasi gereja, apalagi di seluruh dunia. Coba kalian teliti di Masjid Istiqlal, ada berapa banyak golongan Islam di Indonesia, ditambah golongan Islam di seluruh dunia. Pasti lebih dari 73 golongan Islam. Saya ulangi sekali lagi. Coba kalian teliti di Masjid Istiqlal, ada berapa banyak golongan Islam di Indonesia, ditambah golongan Islam di seluruh dunia. Pasti lebih dari 73 golongan Islam. Jadi terbukti Muhammad SAW berbohong dan berdusta besar dalam hadis dengan mengatakan, jadi terbukti Muhammad SAW berbohong dan berdusta besar dalam hadis dengan mengatakan, Auf bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, Yahudi terbagi atas 71 golongan, 1 di dalam surga dan 70 lainnya di dalam neraka. Nasrani terbagi atas 72 golongan, 71 golongan di dalam neraka dan 1 golongan di dalam surga. Dan demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya umatku kelak terbagi atas 73 dan demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya umatku kelak terbagi atas 73 kelompok. Seorang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Rasulullah menjawab, Al-Jamaah, hadis riwayat Ibnu Majah. Ini adalah bohong karena pada kenyataannya, ini adalah kebohongan Muhammad dalam hadis. Karena pada kenyataannya Yahudi itu lebih dari 71 golongan, Nasrani lebih dari 72 golongan, dan Islam pun lebih dari 73 golongan di dunia ini. Muhammad SAW mengatakan 1 golongan Yahudi masuk surga. Ini adalah kebohongan dan dusta besar yang dikatakan Muhammad SAW. Muhammad SAW mengatakan 1 golongan Nasrani masuk surga. Ini adalah kebohongan dan dusta besar yang dikatakan Muhammad SAW. Saya ulangi sekali lagi. Muhammad SAW mengatakan 1 golongan Yahudi masuk surga. Ini adalah kebohongan dan dusta besar yang dikatakan Muhammad SAW. Muhammad SAW mengatakan 1 golongan Nasrani masuk surga. Ini adalah kebohongan dan dusta besar
yang dikatakan Muhammad SAW di dalam hadis. Kenapa? Karena tidak ada golongan Yahudi dan Nasrani yang bisa masuk surga selain golongan Muhammad SAW. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW adalah pembohong dan pendusta besar, dapat dikatakan nabi palsu. Saya ulangi sekali lagi, karena tidak ada golongan Yahudi dan Nasrani yang bisa masuk surga selain golongan Muhammad SAW. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW adalah pembohong dan pendusta besar, dapat dikatakan nabi palsu. Saya ulangi sekali lagi, karena tidak ada golongan Yahudi dan Nasrani yang bisa masuk surga selain golongan Muhammad SAW. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW adalah pembohong dan pendusta besar, dapat dikatakan nabi palsu. Ini buktinya bahwa Yahudi dan Nasrani tidak ada yang masuk surga. Kita lihat dalam hadis, ini bukti bahwa Yahudi dan Nasrani tidak ada yang bisa masuk surga. Bukti bahwa Yahudi dan Nasrani tidak ada yang bisa masuk surga. Kita lihat hadis riwayat Muslim nomor 269. Kita lihat hadis riwayat Muslim nomor 269. Hadis riwayat Muslim nomor 269, 2 Kitab Iman, bab 65 menjelaskan cara melihat Tuhan. 2 Kitab Iman, bab 65 menjelaskan cara melihat Tuhan. Hadis riwayat Abu Said Al-Khudri RA bahwa kaum muslimin pada masa Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami dapat melihat Tuhan kami di hari kiamat?" Rasulullah SAW bersabda, "Ya." Kemudian beliau melanjutkan, "Apakah kalian terhalang melihat matahari di siang hari yang cerah, yang tidak ada awan sedikit pun? Apakah kalian terhalang melihat bulan pada malam purnama yang cerah tanpa awan sedikit pun?" Kaum muslimin menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Kaum muslimin menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Kalian tidak akan terhalang melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat, sebagaimana kalian tidak terhalang melihat salah satu dari matahari dan bulan. Ketika hari kiamat terjadi, ada penyeru yang mengumumkan, setiap umat hendaklah mengikuti apa yang dahulu disembah. Maka tidak tersisa orang-orang yang dahulu menyembah selain Allah, yakni berhala, kecuali mereka berjatuhan ke dalam neraka. Hingga yang tinggal hanya orang-orang yang menyembah Allah, ada yang baik dan ada yang jahat, serta sisa-sisa ahli kitab yang dipanggilah orang-orang Yahudi. Mereka ditanya, "Apa yang dahulu kalian sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah Uzair anak Allah." Dikatakan, "Kalian salah. Allah tidak menjadikan seorang pun sebagai sahabat atau anak. Lalu apa yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Kami haus, ya Tuhan kami, berilah kami minum." Lalu ditunjukkan pada mereka, "Kenapa kalian tidak datang ke sana?" Mereka digiring ke neraka, seolah-olah neraka itu fata morgana yang saling menghancurkan. Mereka pun berjatuhan ke dalam neraka. Kemudian orang-orang Kristen dipanggil. Ingat, kemudian orang-orang Kristen dipanggil. Mereka ditanya, "Apa yang dahulu kalian sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah Isa Al-Masih anak Allah." Dikatakan kepada mereka, "Kalian salah. Allah tidak menjadikan seorang pun sebagai sahabat atau anak. Apa yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Kami haus, ya Tuhan, berilah kami minum." Lalu ditunjukkan pada mereka, "Kenapa kalian tidak datang ke sana?" Mereka digiring ke neraka jahanam, seolah-olah neraka itu fata morgana yang saling menghancurkan. Mereka pun berguguran ke dalam neraka. Ketika yang tinggal hanya orang-orang yang dahulu menyembah Allah Ta'ala, yang baik dan yang jahat, maka Allah datang
kepada mereka dalam bentuk yang lebih rendah daripada bentuk yang mereka ketahui. Dia berfirman, apa yang kalian tunggu? Setiap umat mengikuti apa yang dahulu disembah. Mereka mengucapkan, ya Tuhan kami, di dunia kami memisahkan diri dari orang-orang yang sebenarnya sangat kami butuhkan untuk membantu kehidupan di dunia, dan kami tidak mau berkawan dengan mereka karena menyimpang dari jalan yang digariskan oleh agama. Allah berfirman, akulah Tuhan kalian. Mereka mengucap, kami mohon perlindungan kepada Allah darimu. Kami tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun. Ini diucapkan 2 atau 3 kali. Sampai sebagian mereka hampir-hampir berubah, berbalik dari kebenaran karena cobaan berat yang berlaku saat itu. Allah berfirman, apakah antara kalian dan dia ada tanda-tanda? Allah berfirman, apakah antara kalian dan dia ada tanda-tanda sehingga dengan demikian kalian dapat mengenalnya? Mereka menjawab, ya ada. Lalu disingkapkanlah keadaan yang mengerikan itu. Setiap orang yang hendak bersujud kepada Allah dengan keinginan sendiri pasti mendapat izin Allah, sedangkan orang yang akan bersujud karena takut dan atau pamer, tentu Allah menjadikan punggungnya menyatu sehingga tidak dapat sujud. Setiap kali hendak sujud, ia terjungkal pada tengkuknya. Kemudian mereka mengangkat kepala mereka. Sementara itu Allah telah berganti, akulah Tuhan kalian. Mereka menyahut, engkau Tuhan kami. Kemudian suatu jembatan dibentangkan di atas neraka jahanam dan syafaat diperbolehkan. Mereka berkata, ya Allah, selamatkanlah. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah jembatan itu? Rasulullah SAW bersabda, tempat berpijak yang licin, menggelincirkan. Padanya terdapat besi berkait dan besi berduri. Di Najeb ada tumbuhan berduri yang disebut sakdan. Seperti itulah besi-besi berkaitnya. Orang-orang mukmin melewati jembatan tersebut, ada yang secepat kecapan mata, ada yang seperti kilat, seperti angin, seperti burung, seperti kuda atau unta yang kencang larinya. Mereka terbagi menjadi 3 kelompok, golongan selamat sama sekali, golongan yang terkoyak-koyak tapi dapat bebas, dan golongan yang terjerumus ke dalam neraka jahanam, Pada saat orang-orang mukmin telah terbebas dari neraka, maka demi Zat yang menguasai diriku, tidak ada orang yang sangat menaruh perhatian dalam meraih kebenaran melebihi orang-orang mukmin yang mencari kebenaran kepada Allah demi kepentingan saudara-saudara mereka yang masih berada di neraka. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, mereka dahulu berpuasa bersama kami, sholat dan beribadah haji. Lalu difirmankan kepada mereka, keluarkanlah orang-orang yang kalian kenal. Maka wajah mereka diharamkan atas neraka. Mereka mengeluarkan banyak orang dari neraka. Ada yang terbakar hingga separuh betisnya, ada yang sudah sampai ke lututnya. Orang-orang mukmin itu berkata, ya Tuhan kami, di dalam neraka tidak ada lagi seorang pun yang Engkau perintahkan untuk dikeluarkan. Allah berfirman, kembalilah, lihatlah kembali, barang siapa yang kalian temukan di hatinya ada kebaikan meski hanya seberat dinar, keluarkanlah. Kemudian mereka dapat mengeluarkan banyak orang. Lalu mereka berkata, ya Tuhan kami tidak tahu apakah di neraka masih ada orang yang Engkau perintahkan untuk dikeluarkan. Allah berfirman, kembalilah, lihatlah kembali, barang siapa yang kalian temukan di hatinya ada kebaikan meski hanya seberat setengah dinar, keluarkanlah. Mereka dapat mengeluarkan lagi banyak orang. Setelah itu mereka berkata, ya Tuhan kami tidak tahu apakah di sana masih ada seseorang yang Engkau perintahkan untuk dikeluarkan. Allah berfirman, kembalilah, lihatlah kembali, barang siapa yang kalian temukan di dalam hatinya terdapat kebaikan meski hanya seberat atom, keluarkanlah. Lagi-lagi mereka dapat mengeluarkan banyak orang. Kemudian mereka berkata, ya Tuhan kami tidak tahu apakah di sana masih ada pemilik kebaikan.
Abu Said Al-Khudri berkata, jika kalian tidak mempercayaiku mengenai hadis ini, maka bacalah firman Allah. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar atom. Dan jika ada kebaikan sebesar atom, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Allah Ta'ala berfirman, para malaikat telah memohon syafaat, para nabi telah memohon syafaat, dan orang-orang mukmin juga telah memohon syafaat. Yang tinggal hanyalah Zat yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Lalu Allah mengambil dari neraka dan mengeluarkan dari sana sekelompok orang yang sama sekali tidak pernah beramal baik. Saat itu mereka telah menjadi arang hitam. Mereka dilempar ke sebuah sungai. Mereka dilempar ke sebuah sungai dekat mulut surga yang disebut sungai kehidupan. Kemudian mereka keluar seperti tumbuhan kecil keluar dari lumpur banjir. Bukankah kalian sering melihat tumbuhan kecil di sela-sela batu atau pohon, di mana bagian yang terkena sinar matahari akan berwarna sedikit kuning dan hijau, sedangkan yang berada di keteduhan menjadi putih? Para sahabat menyela, seolah-olah baginda dahulu pernah menggembala di dusun. Rasulullah SAW meneruskan, lalu mereka keluar bagaikan mutiara. Di leher mereka ada kalung, sehingga para ahli surga dapat mengenali mereka. Mereka adalah orang-orang yang dibebaskan Allah, yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa amal yang mereka kerjakan dan tanpa kebaikan yang mereka lakukan. Kemudian Allah berfirman, masuklah kalian ke dalam surga. Apapun yang kalian lihat itu adalah untuk kalian. Mereka berkata, ya Tuhan kami, Engkau telah memberi kami pemberian yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun di antara orang-orang di seluruh alam. Allah berfirman, di sisiku ada pemberian untuk kalian yang lebih baik daripada pemberian ini. Mereka berkata, ya Tuhan kami, apalagi yang lebih baik daripada pemberian ini? Allah berfirman, ridhoku, sehingga aku tidak akan murka kepada kalian sesudah itu selamanya. Itu adalah hadis yang menjelaskan bahwa tidak ada orang Yahudi yang bisa masuk surga, tidak ada orang Nasrani yang bisa masuk surga. Yang bisa masuk surga hanyalah pengikut-pengikut Muhammad SAW. Jadi perkataan Muhammad SAW bahwa Yahudi 71 golongan, satu masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Nasrani 72 golongan, satu masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Itu adalah bohong dan dusta besar belaka. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.